Halo sahabat desa, kita jumpa lagi. Kali ini kita akan membahas para pihak yang mengelola aset desa. Nanti kita akan membahasnya. Namun sebelum lanjut videonya, alangkah baiknya kamu klik subscribe dulu sekaligus dengan like-nya. Dan jika dirasa video ini bermanfaat, silahkan share lewat media sosial kamu. Juga tonton videonya sampai habis. Untuk mengetahui para pihak yang melakukan pengelolaan terhadap aset desa, itu kita berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang pengelolaan aset desa. Yang pertama, kita ketahui dulu pengertian terkait dengan aset desa sebagaimana yang disampaikan pasal 1 angka 5 ini. Ada dikatakan aset desa adalah barang milik desa yang berasal dari kekayaan asli milik desa, dibeli atau diperoleh atas beban anggaran, pendapatan dan belanja desa, atau perolehan hak lainnya yang sah. Sedangkan di angka 6 itu ada dikatakan pengelolaan aset desa merupakan rangkaian kegiatan mulai dari perencanaan, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan, pemeliharaan, penghapusan, pemindahtanganan, penatausahaan, pelaporan, penilaian, pembinaan, pengawasan, dan pengendalian aset desa. Nah, seperti yang disampaikan di awal video tadi, para pihak yang mengelola aset desa sebagaimana amanat pasal 1 angka 6 tadi, yang pertama adalah tentunya kepala desa. Hal itu ada disampaikan di pasal 4 ini. Ada dikatakan di ayat 1, kepala desa itu sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan aset desa berwenang dan bertanggung jawab atas pengelolaan aset desa. Nah, wewenang dan tanggung jawabnya sendiri ada disampaikan di ayat 2, mulai dari menetapkan kebijakan pengelolaan aset desa, menetapkan pembantu pengelola dan petugas pengurus aset desa, menetapkan penggunaan, pemanfaatan atau pemindahtanganan aset desa, dan sebagainya. Bisa kamu baca sendiri pada Permendagri 1 tahun 2016 pada pasal 4 ayat 2 mulai huruf A sampai huruf J itu. Nah, jika kita melihat wewenang dan tanggung jawab kepala desa itu salah satunya menetapkan petugas atau pengurus aset desa, sehingga ada pihak lain selain kepala desa yang melakukan pengelolaan aset desa, yaitu sebagaimana yang disampaikan masih di pasal 4 mulai dari ayat 4 ini. Ada dikatakan dalam melaksanakan kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat 1, yang mana ayat 1 seperti yang kita lihat tadi, ada diamanatkan kepala desa dapat menguasakan sebagian kekuasaannya kepada perangkat desa. Perangkat desa sendiri sebagaimana yang disampaikan di ayat 5 itu adalah sekretaris desa selaku pembantu pengelola aset desa, dan unsur perangkat desa sebagai petugas atau pengurus aset desa, di mana unsur perangkat desa sebagai dimaksud ayat 5 huruf B itu berasal dari kepala urusan. Nah, kepala urusan sendiri kita ketahui ada 3 dalam organisasi pemerintah desa. Dan jika kita melihat amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2015 tentang susunan organisasi dan tata kerja pemerintah desa, bahwa yang mempunyai tupoksi atau tugas pokok dan fungsi terkait dengan aset desa adalah kepala urusan yang disampaikan pasal 8 ayat 3 huruf A itu, di mana kepala urusan tata usaha dan umum memiliki fungsi salah satunya pengadministrasian aset desa. Jadi untuk pengurus aset desa selain kepala desa adalah sekretaris desa dan perangkat desa lainnya, yaitu yang berasal dari kepala urusan. Tugasnya sendiri itu dijabarkan lebih lanjut pada Permendagri 1 tahun 2016. Untuk sekretaris desa ada di pasal 5 ini, yaitu ada disampaikan di ayat 1 meneliti rencana kebutuhan aset desa dan sebagainya yang disampaikan mulai huruf A sampai huruf T itu. Sedangkan untuk pengurus yang berasal dari
Kepala urusan itu ada disampaikan lebih lanjut di ayat 2-nya, di mana tugas dan tanggung jawabnya mulai dari huruf A sampai huruf E itu. Jadi dari sini dapat kita simpulkan bahwa para pihak yang melakukan pengelolaan aset desa itu adalah dimulai dari kepala desa. Dan kepala desa dapat menguasakan sebagian kewenangannya dalam mengelola aset desa kepada perangkat desa, yaitu sekretaris desa, dan perangkat desa lainnya yang berasal dari kepala urusan. Dalam hal ini adalah kepala urusan tata usaha dan umum. Mungkin sekian dulu video kita kali ini. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa lagi.